Salma Rizkia Putri, NIM 9311047118, akan menjelaskan tentang maksud perancangan peraturan perundang-undangan. Perancangan peraturan perundang-undangan atau disebut dengan legal drafting dapat diartikan sebagai proses penyusunan kegiatan pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Pasal 1 Angka 1 UU 12/2011. Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi 1. Kejelasan tujuan, 2. Kelembagaan atau pejabat membentuk yang tepat, 3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, 4. Dapat dilaksanakan, 5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, 6. Kejelasan rumusan, dan 7. Keterbukaan. Peraturan perundang-undangan yang baik dapat terwujud apabila memenuhi unsur-unsur, antara lain 1. Perumusannya tersusun secara sistematis, bahasa sederhana dan baku. 2. Sebagai kaidah, mampu mencapai daya guna dan hasil guna, baik dalam wujud ketertiban maupun keadilan. 3. Sebagai gejala sosial, merupakan perwujudan pandangan hidup, kesadaran hukum, dan rasa keadilan masyarakat, termasuk kemampuannya sebagai faktor pendorong kemajuan dan perubahan masyarakat. 4. Sebagai subsistem hukum, harus mencerminkan satu rangkaian sistem yang teratur dari keseluruhan sistem hukum yang ada. Untuk mendapat peraturan perundang-undangan yang baik tersebut diperlukan sejumlah kemampuan yang seharusnya dimiliki perancang, yakni 1. Kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkenaan atau berkaitan dengan materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk. 2. Asas, baik asas yang bersifat umum maupun asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. 3. Kaidah, yakni kaidah hukum yang berkenaan atau berkaitan dengan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, sehingga peraturan perundang-undangan yang hendak dibentuk memiliki dasar hukum. 4. Praktik pengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahul Ulum, nomor induk mahasiswa 9311055518. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara yang efektif untuk mempelajari perancangan peraturan perundang-undangan. Ada 4 cara yang harus dilakukan, yakni diantaranya: pertama, mengetahui teori perundang-undangan. Maksudnya, mengetahui dasar-dasar penyusunan peraturan perundang-undangan, yaitu asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan, jenis dan hierarki pembentukan peraturan perundang-undangan, serta materi muatan pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, mengetahui proses pembuatan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan. Yang dimaksud pengundangan di sini adalah penempatan peraturan perundang-undangan itu sendiri. Yang ketiga, mengetahui hal-hal khusus seperti pendelegasian wewenang, penyidikan, pencabutan, hingga perubahan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, mengetahui hal-hal umum berupa naskah akademik, penyebar luasan, hingga sumber informasi dalam menyusun peraturan perundang-undangan itu sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jamiatun Noviah, NIM 9311062818. Saya di sini akan menjelaskan tujuan mempelajari perencanaan peraturan perundang-undangan. Untuk apa mempelajari perencanaan peraturan perundang-undangan? Sesuai dengan pengertian dari legal drafting, yaitu cara penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan berbasis asas dan kaidah serta teori dan praktek pengalaman. Maka dari itu, penting untuk mempelajari perencanaan peraturan perundang-undangan dengan tujuan pertama, untuk memberikan pemahaman dan keterampilan penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat dasar. Kedua, untuk mengenal dasar ilmu perundang-undangan dan landasan kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan. Ketiga, untuk langsung bisa praktek dalam melakukan penyusunan naskah akademik dan peraturan perundang-undangan. Keempat, untuk mengetahui proses dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dengan tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan perundangan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tulisan isi NIM 931109/618 akan menjelaskan mengenai teori legislasi. Teori legislasi berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu Legislation of Theory dan dari bahasa Belanda dengan teori van de wetgeving atau disebut dengan teori membuat undang-undang. Legislasi dimulai dari tahap perencanaan pembuatan hukum, penyusunan, formulasi, pembahasan, pengesahan, pengundangan hingga sosialisasi produk hukum. Tahap sosialisasi merupakan tahap untuk menyampaikan hasil penyusunan undang-undang kepada masyarakat luas. Ini berarti bahwa tahap sosialisasi merupakan tahap yang telah selesai pada kegiatan legislasi yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Fokus dari teori legislasi adalah fokus dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan dan beserta tahapan-tahapan di dalam penyusunannya. Ada 5 tahap dalam penyusunan peraturan perundang-undangan atau legislasi di Indonesia. Yang pertama, perencanaan merupakan proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Merencanakan adalah kegiatan untuk membuat konsep dan merancang peraturan perundang-undangan yang akan dibuat. Yang kedua, penyusunan. Tahap penyusunan merupakan tahap untuk menyusun dan membuat peraturan perundang-undangan. Penyusunan dimulai dari penyusunan naskah akademik, landasan filosofis, landasan yuridis, landasan sosiologis, substansi, dan penutup. Yang ketiga, pembahasan. Tahap pembahasan merupakan untuk mengupas, membicarakan, memperdebatkan, mengkritik, dan membantahi peraturan perundang-undangan yang telah disusun. Yang keempat, pengesahan. Tahap pengesahan merupakan tahap untuk menyatakan, mengakui, membenarkan, dan menetapkan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, pengundangan. Tahapan ini merupakan tahapan penetapan peraturan perundang-undangan dalam lembaran negara Republik Indonesia. Dalam legislasi, mengidentifikasi masalah dan mencari penyebab timbulnya suatu masalah serta upaya dalam memecahkan masalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dengan langkah sebagai dalam rangka perubahan masyarakat yang demokratis yang berdasarkan pada asas kepemerintahan yang baik. Langkah-langkahnya, yang pertama, 1. Mengenali permasalahan sosial atau perilaku bermasalah melalui kriteria sebagai berikut. Yang pertama, apakah masalah itu terjadi berulang-ulang? Apakah masalah itu mempunyai dampak negatif atau masalah itu timbul dari perilaku majmuk atau banyak orang? Yang kedua, menemukan penjelasan atau penyebab perilaku bermasalah. Yang ketiga, menyusun solusi. Ada 2 jenis solusi untuk menghilangkan perilaku bermasalah dan memastikan efektivitas pelaksanaannya. Yang pertama, solusi untuk menghilangkan perilaku bermasalah yang berisi tindakan langsung maupun tidak langsung yang bisa menghilangkan perilaku yang bermasalah. Yang kedua, solusi memastikan efektivitas pelaksanaan peraturan. Langkah yang dapat dilakukan adalah mempertimbangkan jenis lembaga pelaksanaan peraturan seperti perusahaan negara, lembaga administratif, lembaga penyelesaian sengketa, atau lembaga swasta. Yang keempat, memantau dan menilai pelaksanaan. Aktivitas yang dilakukan pada langkah keempat adalah menyusun mekanisme pengawasan dan evaluasi dalam merancangan untuk memastikan peraturan yang dirancang benar-benar memengaruhi tingkah laku dan menimbulkan dampak yang diinginkan. Nama saya Ayub Zakaria, NIM 93116218. Jadi cara menggunakan teori legislasi untuk melakukan identifikasi masalah. Langkah yang pertama, perumusan masalah atau insu yang menimbulkan adanya kebutuhan untuk melakukan pengaturan. Untuk menentukan suatu masalah, beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, identifikasi wewenang hukum. Pemahaman tentang suatu peraturan, konsultasi dengan stakeholder, uji definisi masalah yang dapat dilakukan dengan menjawab pertanyaan. Langkah yang kedua, menentukan tujuan atau sasaran dari pengaturan. Pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab untuk dapat mendefinisikan tujuan dengan mempengaruhi perilaku. Langkah yang ketiga, identifikasi sebagai alternatif tindakan atau opini untuk
mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Nah, beberapa pertanyaan yang bisa dijadikan landasan untuk mengembangkan alternatif tindakan tersebut yaitu contohnya pilihan apa yang ada untuk menyelesaikan masalah. Langkah yang keempat, asesmen atas manfaat dan biaya atau keuntungan dan kerugian. Checklist untuk tahapan analisis manfaat dan biaya. Contohnya siapa yang ditunjukkan dan dirugikan oleh masing-masing alternatif regulatif atau publik, swasta, pemerintah, produser, konsumen, dan lain-lain. Langkah yang kelima, konsultasi dengan para tenaga ahli, stakeholder, dan publik. Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan adalah contohnya konsultasi tujuan untuk mengumpulkan informasi, membangun kelompok yang memihak untuk menyetujui adanya regulasi dan menyusun laporan yang dapat dipertanggungjawabkan. Langkah yang keenam yaitu penentuan opsi terbaik atau yang dipilih. Pertimbangan dalam memilih alternatif, pertimbangan yang sering digunakan dengan screening alternatif, contohnya legalitas atau biaya beberapa besar yang harus dikeluarkan. Langkah yang ketujuh, perumusan strategi untuk menerapkan dan merevisi kebijakan. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang